Kontroversi lain adalah penunjukan atau pengangkatan Anda sebagai Panglima TNI. Ya, isu itu masih sampai hari ini beredar. Pertama, kepangkatan Anda dianggap anomali. Ada waktu di mana dalam 11 bulan 2 kali Anda naik ya. Sehingga pangkat Anda kemudian waktu itu 2 bintang. Bisa cerita soal yang dipersoalkan ini? Kalau soal misalnya promosi kepangkatan tadi ya, promosi naik pangkat. Itu kan di dalam peraturan internal itu ada namanya masa dinas perwira. Jadi masa dinas perwira berapa tahun itu bisa naik pangkat dari pangkat apa ke pangkat berikutnya. Itu ada. Jadi selama saya memimpin pun itu juga tidak pernah saya melanggar aturan itu. Dan saya yakin Panglima-Panglima TNI pendahulu saya juga nggak mungkin lah untuk melanggar itu. Nah, jadi bahwasannya naik pangkat misalnya dalam setahun 2 kali. Yang jelas masa dinas perwiranya pasti sudah terpenuhi. Kalau cepat ditanya, ya kan? Kenapa cepat? Tapi begitu kita terseok-seok dalam satu pangkat lama sekali, nggak ada yang tanya tuh gitu. Jadi kalau bagi saya ya nggak apa-apa, bagi mereka yang mau ngomong apa, tapi yang jelas saya yakin peraturan itu sudah ada dan peraturan itu pasti dilaksanakan oleh semuanya. Dan Anda merasa tidak melanggar peraturan apapun di situ ya? Tidak ada. Baik, kenapa menjadi sorotan? Karena seorang Andika. Kenapa Andika menjadi sorotan? Karena dia menantu dari Letjen Hendro Priyono, yang juga dikenal luas sangat dekat dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi mungkin kontroversinya di situ. Ya pantas menantunya Hendro Priyono. Bagaimana Anda menyikapi omongan miring seperti ini? Kalau itu kan dari dulu Mas Andi. Dari sejak saya menikah ya, itu sudah mulai. Tapi saya menikahi Hetty, saya masuk dalam keluarga mertua saya, ya saya harus menerima konsekuensi apa adanya. Itu. Iya, apa adanya dengan segala konsekuensinya. Jadi saya merasa ya mau apa lagi, walaupun kadang-kadang rasanya saya, waduh, kayak overshadowed itu saya di bawah bayang-bayang terus nih. Semua misalnya prestasi kerja nggak kehitung itu Mas. Karena selalu dilihat, terang aja nih karena menantunya siapa, kan gitu. Padahal kita bekerja juga, waduh, nggak setengah-setengah. Untuk membuat misalnya satu pekerjaan selesai saja. Itu kan Mas Andi tahu lah. Kick Andy udah 17 tahun seperti ini kan juga pasti ada kerja keras yang dilakukan oleh Mas Andi dan tim. Ya sama, setiap pekerjaan pun sampai dengan selesai, berhasil itu kan juga pasti penuh dengan kerja keras lah. Kita memastikan semuanya bisa selesai dan itu butuh semuanya lah. Jadi saya merasa kadang-kadang ya itu tadi overshadowed. Saya kerja keras tapi yang diklaim adalah ini karena pasti usaha gitu dari mertua. Baik, ini kasus sudah berlangsung lama. Ya. Menurut Anda pasti sudah selesai. Tapi dalam konteks Pilpres itu muncul ke permukaan lagi. Tapi kalau boleh Anda bisa simpulkan atau tidak, apa motif dari orang-orang yang menyerang Anda bahwa Anda menerima? Apa tujuan utama? Anda kan waktu itu anggota DPR juga, artinya kolega mereka juga. Jadi nggak ada kepentingan menyerang Anda sebenarnya karena Anda bukan calon presiden waktu itu. Motifnya apa kalau Anda bisa menyimpulkan? Sebenarnya semua motifnya hanya satu saja, downgrade. Downgrade Anda? Ya. Urusan apa? Anda kan bukan orang penting-penting amat hari itu. Ya hari itu lumayan penting lah Mas. Apa pentingnya Anda hari itu? Saya anggota DPR kok. Mereka juga anggota DPR. Saya running gubernur kok. Dan saya running gubernur yang kedua. Dan 2 kali running gubernur isunya sama. Bahkan pernah running gubernur saya yang kedua itu muncul di satu headline koran yang ada di Jawa Tengah. Saya telepon dia dari mana, siapa yang suruh, dan ketahuan. Jadi bagaimana kita
media buying dengan cara itu, dan kemudian itu menjadi headline. Dan itu sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Jadi menurut saya motifnya mendowngrade Anda. Betul. Dalam konteks ada kompetisi untuk pimpinan di Jawa Tengah. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa, dianggap, saya rasa bukan sebagai dosa. Itu mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, Bang, ketika muncul isu ada pelarangan menyolatkan jenazah, saya datang ke tempat itu. Saya mengecek ke tempat itu. Saya menulis surat kepada semua bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Kita semua punya Ada kewajiban. saksi, ada bukti? Ada suratnya. Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi inilah situasi, Bang, yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius dan itu yang kita kerjakan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Sponge City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Kenapa sumur resapan ini merupakan solusi? Bahkan saya dengar di IKN ini akan digunakan juga konsep sumur resapan ini. Jadi Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan cekungan-cekungan, Bang. Karena itu kita punya banyak tempat yang dulunya rawa. Rawa Bebek, Rawa Belong, Rawa Mangun, itu semuanya adalah rawa-rawa, tempat yang rendah. Saya beri ilustrasi aja, di ITC Fatmawati dengan Jalan Fatmawati itu turun ke bawah jalan raya, itu turun ke bawah bisa sampai 1,5 meter jalannya. Nah, ketika terjadi hujan, tempat-tempat yang cekung ini, selama ini pakainya parit pengantar air, jadi antarkan airnya dipompa. Yang terjadi adalah genangannya lama sekali, baru dia turun. Kenapa? Karena harus ditarik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di tempat-tempat seperti itu dibangunlah sumur resapan sehingga dia turun. Dan terbukti itu mempercepat surutnya air pada saat hujan deras di tempat yang rendah. Di tempat-tempat itu sudah dibangun. Ada dibangun 27.000 waktu itu yang pertama kali. 27.000 lubang dibangun sumur resapan. Di tempat-tempat itu terbukti air menjadi surut cepat. Bisa ditanyakan kepada warga di sana. Oke, itu satu. Berarti ada solusinya. Yang kedua, apakah sempurna? Tidak, Bang. Apa tidak sempurna? Sebagian pelaksanaan kontraktor itu ada yang dikerjakan dengan rapi, ada yang tidak rapi. Ini kelihatan di lapangan nih. Ya, kita bangun 27.000, ya kalau ketemu ada 50 yang bermasalah sangat mungkin. Nah, 50 inilah yang difoto, 50 inilah yang kira-kira ya, yang digandakan dan diramaikan. Tapi program secara umumnya itu berhasil. Ini bukan kata saya, kata warga juga. Saya masih tetap penasaran ya, mewakili pandangan dari masyarakat tentang kasus ini dulu. Tapi habis ini kita akan bergerak ke masalah lain ya. Karena ini mungkin terlalu banyak hal yang membuat
masyarakat juga jadi bingung. Ya, artinya masyarakat berhak ya Pak, Mas Andi ya. Saya berharap juga di dalam conversation ini juga kita bisa saja menyampaikan respons masyarakat. Sama seperti kalau orang sedang marah dan kecewa, banyak emosi yang akan muncul. Saya sih berharap bahwa kita semuanya sekarang mendudukkan masalahnya. Dan terus secara sistematis, secara kredibel, secara bersungguh-sungguh, dan itu bisa dicek apakah koreksi yang dilakukan itu sesuai atau memadai. Jadi tidak memubalkan emosi terus-menerus, karena emosi saja jelas itu berat. Buat kami semua ini berat. Ini adalah sebuah tugas untuk mengembalikan apa yang disebut kepercayaan dan juga kredibilitas dari Kementerian Keuangan. Ini tugas yang tidak mudah. Namun ini adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita lakukan. Jadi saya juga berharap di dalam forum seperti ini pun saya akan mengatakan, Anda boleh mendisek saya atau melihat dari sisi emosi, dari sisi apa yang dilakukan, dari sisi kelemahan dan pandangan. Namun saya juga berharap kita semua berpikir ini negara Republik Indonesia, kita urus bersama. Banyak hal yang tidak sempurna, tapi kami akan terus mencoba menjalankan dan melakukan koreksi-koreksi, dan saya akan umumkan kepada publik apa yang dilakukan. Ini bukan saya pribadi ya, ini institusi kementerian. Muklas, Imam Samudra, atau Amrosi katakanlah, orang yang baru Anda kenal. Jadi Anda tidak punya sebenarnya utang budi atau tidak punya komitmen harusnya terhadap mereka. Kenapa nggak Anda tinggalkan aja mereka? Anda pergi karena ini melanggar prinsip yang Anda yakini. Kenapa Anda masih ada di situ? Saya menganggap itu sesuatu yang nggak mungkin. Kalau saat itu saya harus pergi ya, meninggalkan karena dianggap berkhianat oleh mereka. Nyawa Anda terancam? Ya, kemudian rumah itu pintu selalu terkunci. Seperti itu. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa saat itu Anda terjebak. Begitu? Ya, terjebak. Kemudian kalau dalam prinsip mereka itu kan ada sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat gitu. Nah, di situ selalu mengingatkan, sudahlah taat saja, nggak usah banyak ngomong. Baik, akhirnya bom meledak dan tadi saya sudah jelaskan berapa banyak korban yang tewas akibat perbuatan Anda dan teman-teman. Ada satu lagi, di luar pertemuan itu, baru-baru ini, Denny Indrayana mengatakan secara terbuka ini ya, bahwa lepas dari Pak Jokowi dan Anda sudah mengatakan bahwa Presiden atau pemerintah ini tidak sepakat, tidak setuju, 3 periode untuk jabatan Presiden dan tidak akan ada penundaan pemilu. Yes. Tapi dia bilang, itu kan omongan. Tapi di belakang ini gerilya terus berlangsung. Ada upaya itu. Dia tidak menyebutkan siapa, tapi karena dia menyebutkan Pak Jokowi menyatakan gitu, Anda menyatakan seperti itu, kesannya kan ya orang-orang sekitar itu yang mendukung atau mendorong adanya 3 periode dan penundaan pemilu. Itu kan bukan rahasia bahwa Presiden secara resmi memimpin rapat mensimulasikan bahwa pemilu harus dilakukan tahun 2024. Oke? Itu resmi Presiden ngomong di TV. Kemudian ngundang KPU, diberitahu Bawaslu se-Indonesia dikumpulkan pemilu ya. Lalu manggil saya, Pak Mendagri, Bu Sri Mulyani dan BEN di luar rapat-rapat yang banyak itu, tolong siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. BEN tolong dijejak kalau ada ancaman. Pak Mendagri politiknya diatur dengan KPU, Bu Sri Mulyani sirapan uangnya, Pak Mahfud koordinasi. Clear. Perintah Pak Jokowi. Iya. Lalu saya bilang bahwa di luar itu ada gerakan-gerakan, itu kan bukan urusan saya. Itu urusan mereka. Tidak mewakili Tidak Pak mewakili Jokowi atau pemerintah pasti. Wah, kemarin sore nih di tempat P3 Presiden mengatakan lagi siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya.
sudah nyebut nama calon, sudah menyebut ancaman-ancaman keamanan. Bahwa mungkin orang itu bergerak seperti itu, ya Pak Jokowi mungkin ya karena orang Jawa nggak negur, tapi Pak Jokowi sudah negur loh. Di sidang kabinet terbuka disiarkan langsung. Hei para menteri, berhenti dari sekarang mau bicara penundaan pemilu. Berhenti dari sekarang perpanjangan jabatan. Kerja, biar itu urusan sana. Yang pemerintah nyiapkan pemilu. Kan gitu kan? Itu pidato presiden resmi habis sholat Jumat. Anda begitu yakin ya? Saya yakin. Oleh sebab itu saya akan melaksanakan itu dengan sepenuh hati bahwa pemilu harus jadi. Baik, dalam penggalangan dana lagi-lagi ya, karena nanti habis ini saya akan tanya dari mana uang untuk membangun Al Zaitun yang megah ini dengan luas 1.200 hektar. Kecil, kalau kita punya usaha itu kecil. Oke, nanti tetap Anda diminta menjelaskan. Oh, ya. saya jelaskan. Iya, tapi saya masuk dulu untuk penggalangan dana. Nah, inilah saking semangatnya itu. NII. Jadi rekrutmen mahasiswa, karena yang menceritakan ini mengatakan bahwa ada mahasiswa yang direkrut dari sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang terkenal. Waktu direkrut, dia harus sedekah, dia harus membawa dana, dan dikasih kasus bahwa dia merusak alat laboratorium senilai 300 juta. Disuruh telepon ibunya atau orang tuanya melaporkan bahwa aku merusak peralatan laboratorium seharga ini dan aku harus mengganti. Kemudian ada dosennya yang bilang, iya bu, ini ada teman-temannya bilang betul sekali dan seterusnya. Ibunya waktu sudah jual rumah nih, waktu datang ke universitas itu, mereka bilang anak ini sudah drop out 2 tahun yang lalu dan sekarang direkrut di NII-nya Al Zaitun. Jadi ada penggalangan dana dengan cara-cara seperti ini di Al Zaitun ini. Tidak ada, kalau hanya jawab singkat. Al Zaitun tidak pernah melakukan itu. Kalau ada orang bercerita seperti itu, jangan dibawa itu kepada Al Zaitun, selidiki saja. Lah kenapa susah-susah? Skenarionya kurang itu. Yang mengarangnya ini kurang pinter.